Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pagi penghujung menuju siang ini, tepatnya di hari Selasa jam 9.40, alhamdulillah kita semua, saya terutama dan mudah-mudahan teman-teman yang di rumah, teman saya di rumah juga mendapatkan nikmat sehat sehingga masih bisa menjalankan aktivitas saum, aktivitas berpuasa sampai kuat di maghrib nanti. Mudah-mudahan amin semuanya, agar bisa memiliki kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Baik, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan, meneruskan tentang sebuah pandangan tentang ditafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan tentang pembacaan surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, di mana di tafsir ini dijelaskan bahwa terjadi dialog antara hamba dengan Tuhan ketika hamba membacakan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Di situ kemudian Allah menjawab dengan sebuah jawaban yang ini sahih, dari hadis sahih. Saya kutip dan saya bacakan di tafsir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Muslim bahwa dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fa hiya khidajun salasah ghairu tamamin." Artinya, barang siapa yang melakukan sholat yang tidak membaca Ummu Al-Quran. Ummu Al-Quran itu Al-Fatihah ya. Yang tidak membaca Ummu Al-Quran di dalamnya, maka ia kurang, diulang 3 kali. Maksudnya tidak sempurna. Lalu Abu Hurairah ditanya, jika kami berada di belakang imam, Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah di dalam hatimu, karena aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di hadis riwayat Muslim nomor 395. Saya bacakan di kitab ini, tafsir Ibnu Katsir ya. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala fa idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi. Ya, artinya aku membagi as-sholah
Sholat maksudnya ya. Di antaraku dan hambaku, katanya Allah dalam firman-Nya, menjadi dua bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian Allah menjawab, Allah berfirman, wali abdi masalah faida qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamidani abdi, hambaku telah memujiku, katanya Allah ketika kita itu membaca di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kemudian menjawab, hambaku telah memujiku. Kemudian saya lanjutkan, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah taala asna alayya abdi. Jika ia berkata yang maha pengasih lagi maha penyayang, ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman menjawab, hambaku telah menyanjungku. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Jika ia berkata yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan terkadang Allah juga berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Jika ia berkata hambanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah menjawab dengan firman-Nya, ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan jika ia berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan ya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Kemudian Allah berfirman dengan firman-Nya, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim nomor 395. Jadi rekan-rekan sekalian, di penjelasan hadis ini bahwa hadis ini kuat, dan langsung disampaikan oleh Rasulullah dengan riwayat dari Abu Hurairah yang kemudian ditulis dalam hadis riwayat Muslim oleh Imam Muslim. Jadi makanya ketika kita sholat, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, tadi di awal tadi disebutkan juga ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka ketika imam terlalu cepat, misalnya dalam sholat tertentu, sholat sunnah, maka dengan membaca di dalam hati ini juga diperintahkan. Dan sholat itu tidak akan sempurna kalau tidak ada sholat, tidak dibacakan surat Al-Fatihah per
tiap rakaat. Demikian penjelasan dari melalui tafsir Ibnu Katsir yang saya baca langsung dari teksnya, tidak saya kurangi, tidak saya tambahkan, sehingga saudara-saudara sekalian, rekan-rekanku sekalian, bahwa sholat itu dikatakan ada dialog dengan Tuhannya ketika kita memaknai, menjiwai apa yang kita baca, ayat per ayat, apa yang kita zikirkan dalam bacaan di masing-masing sholat. Makanya belajar dari bacaan-bacaan sholat itu tidak hanya di lafadznya, tapi dengan memahami makna artinya, maka kita akan kemudian mencoba untuk merasakan dan memahami apa yang kita ucapkan itu adalah kita mengerti, tidak sama dengan seorang gila yang berkata-kata. Orang gila kan berkata-kata tidak mengerti apa yang dia katakan, tidak dia mengerti. Jadi kalau orang sholat kemudian tidak dia paham apa yang dia baca di sholatnya, diibaratkan dia itu tidak bisa berkomunikasi. Karena bagaimana bisa berkomunikasi dengan Tuhannya kalau dia itu tidak memahami, memaknai apa yang dia sampaikan. Cukup kajian perdana ini, mudah-mudahan kita akan disambung kembali di episode selanjutnya. Salam ilmu untuk hidup, dan orang meninggal tidak wajib menuntut ilmu. Kita wajib menuntut ilmu sampai ajal kita menjemput kita. Karena menjemput ilmu tidak hanya menjadi hak atau bagian dari orang yang masih muda, tetapi orang yang sudah tua pun punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.